Prof nanya minta waktunya sebentar mau ngobrol. Menyambung yang tadi ya, bahwa kita diwarisi oleh moyang kita. Ya, kita ini sebagai bangsa, kalau dianalogkan keluarga, ini kita diwarisi tanah pertanian yang melimpah, sumber-sumber daya alam, termasuk pertambangan, melimpah. Tapi kok keadaan kita masih seperti ini, jauh dari tujuan negara pada pembukaan, yaitu kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Nah, ini pasti ada suatu hal atau suatu masalah ya di dalam hidup bernegara. Termasuk fakta bahwa kita hutangnya cukup fantastis. Mari kita mengangkat harkat martabat bangsa. Jadi jangan diulang lagi istilah seperti kemarin tuh ekspor pembantu rumah tangga. Nah, nyatanya kita menjadi bangsa yang tidak dihargai di dunia internasional. Nah, ini saya kira merupakan satu pekerjaan rumah bagi kita ya, untuk membenahi lah. Pemirsa, kita sudahi wawancara dengan Prof. Kailan. Selanjutnya kita akan menuju ke Profesor Sofyan. Permisi, selamat siang Prof. Mengganggu waktunya sebentar, boleh wawancara untuk media Sona Indonesia dengan arah Jatim, Prof. Supaya nanti wacana pengkajian ulang amandemen 4 kali ini bergulir terus, sehingga generasi yang sekarang ini melek, oh ternyata konstitusi kita ini sudah diubah gitu loh. Jadi diubah, diganti. Begini, menyambung pembicaraan yang di ruangan tadi, bahwasannya karena kita ini sudah konstitusi kita ini sudah amburadul kan, sudah istilahnya Profesor Kailan tadi liberal total gitu. Sebaiknya apa yang nanti kita bisa lakukan, Prof? Iya, itu yang pertama itu harus menyadarkan rakyat ini bahwa ini undang-undang konstitusi yang berlaku sekarang ini bukan lagi konstitusi yang dirancang untuk Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan itu satu. Jadi dengan begitu kita ini menganggap sudah suatu penipuan bahwa ini undang-undang hasil konstitusi itu dinamakan Undang-Undang NRI 1945. Karena semangatnya itu sudah berubah, sudah berbeda. Jadi saya tadi kan 3 aja semangat itu. Satu, bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan yang tertinggi adalah pada rakyat. Dan untuk itu harus dilaksanakan melalui demokrasi, perwakilan itu anunya. Tapi itu kan dirubah oleh dalam waktu konstitusi itu, dalam amandemen ketiga dan amandemen keempat, diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat dan DPR, dan itu adalah ya, itu yang dinamakan demokrasi mayoritas. Jadi kewenangan itu, jadi legitimasi itu diberikan kepada siapapun yang menang di dalam pemilihan umum dengan suara mayoritas. Jadi walaupun mayoritasnya itu hanya menang 100 suara, tapi dia yang menang, dia diberi kewenangan untuk membentuk pemerintahan. Itulah yang namanya demokrasi mayoritas. Sedangkan demokrasi musyawarah tujuannya itulah bagaimana rakyat Indonesia yang sangat majemuk ini terwakili di dalam lembaga perwakilan itu, baik di dalam ada 3 lembaga perwakilan, yaitu di dalam MPR, di dalam DPR,
di dalam DPA itu juga lembaga perwakilan yang sekarang dirubah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, isinya para konglomerat. Gitu. Bapak moderator, Pak Legend Bambang Darmono. Bapak mau mengganggu waktunya sebentar. Kira-kira komentarnya apa tentang kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 ini? Kaji ulang Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar hasil Ya. amandemen 4 kali ini. Iya, kaji ulang Undang-Undang Dasar Amandemen. 45 hasil amandemen 4 kali ini harus menjadi keniscayaan bangsa Indonesia. Kenapa menjadi keniscayaan? Terlalu banyak penyimpangan yang terjadi akibat Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu. Saya rasa banyak orang mengatakan Pancasila sudah ditinggalkan. Ini harus kita sama-sama berkepentingan. Ini satu soal Pancasila. Yang kedua, menurut saya ini Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen itu adalah Undang-Undang Dasar yang betul-betul berjiwa liberalis. Nah, oleh karena itu akibat amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu. Saya punya gerakan kaji ulang Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, hashtagnya berbunyi apa? Sah-sah saja orang mengaku diri Pancasilais. Tapi kalau dia tidak mau kaji ulang, munafik sesungguhnya sebagai orang Indonesia. Kita dari Sona Indonesia dan Arah Jatim mau melakukan wawancara gitu. Berhubung tadi kami lihat Sang Sultan ini melakukan deklarasi kan ya, deklarasi. Jadi kita pengen tahu kira-kira latar belakang tentang kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 yang sudah 4 kali diamandemen ini, latar belakangnya ada apa itu kira-kira? Ya. Baik, tadi dari mandat yang kita bacakan, ya pastinya ini bukan lagi menjadi rahasia rahasia di kalangan di parlemen saja, tetapi masyarakat sekarang sudah mulai terbuka ya mengenai situasi sebenarnya kenapa dengan Undang-Undang 1945 kan begitu. Lalu ada berapa kali undang-undang di amandemen kan begitu. Nah, disinilah pentingnya kita merasa bahwa Republik ini harus kembali kepada rel atau track yang sesungguhnya, sehingga dari hasil-hasil proses Undang-Undang 45 di amandemen ini pengaruhnya sangat luar biasa sekali kepada imbasnya khususnya pada masyarakat ya. Ya, mobil khusus saya yang memang di Sultan di Cirebon sendiri melihat bahwa kemakmuran masyarakat, kesejahteraan masyarakat ini ataupun rakyat Indonesia ini semakin lama semakin mengalami penurunan bukan semakin peningkatan, dikarenakan ada sebuah sistem yang memang yang salah, yang memang harus dikembalikan kepada track yang sesungguhnya seperti itu. Nah, mandat di sini memang ada beberapa hal yang memang menjadi mandat kedaulatan rakyat ya yang kita akan percayakan kepada DPD RI untuk bisa menyampaikan sebuah aspirasi ataupun keinginan atau suara hati dari rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita mau wawancara penyelenggara acara Dr. Zulkifli S. Ekomai. Minta waktunya ya, Dok. Ya, silakan. Mengenai kaji ulang Undang-Undang Dasar 45 hasil 4 kali amandemen. Kan kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan dari penelitian Profesor Kailan dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada bahwa ini bukan perubahan tapi pergantian, dan itu konfirm dengan satu temuan yang saya temukan bahwa sebelum terjadinya proses itu ada 18 LSM yang dibiayai asing, organisasi non pemerintah itu membentuk koalisi ornop untuk konstitusi baru. Jadi niat mengganti konstitusi itu sudah ada. Nah, terus mereka masuk lewat pasal 37 itu adalah perubahan karena itu dimungkinkan. Terus ada pasal 3 tentang ketetapan MPR. Padahal setelah saya teliti tidak ada ketetapan yang menetapkan
Undang-Undang Dasar yang baru ini tidak ada. TAP nomor 4, TAP yang tanpa nomor 10 Agustus 2002 itu menetapkan perubahan keempat. Jadi bukan inkonstitusional. Dan tadi kan sudah jelas itu makar, sebetulnya makar terhadap negara. Makar karena konstitusi kita